Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 326. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya, long weekend ini kalian mau kemana? Kalau aku ya pasti jelas di rumah, kalau nggak di warkop. Ya pengacara kok healing apa itu? Gak ada duit bos. Pengangguran banyak acara maksudnya ya. Jadi ya long weekendnya di rumah aja. Sebenarnya aku pengen ini kan, pengen ngevlog gitu kan. Karena device udah balik, aku pengen bikin konten lagi. Tapi kendala lagi nih, tanggal tua. Kenapa long weekendnya itu di tanggal tua gitu kan? Sedih kan, mau kemana-mana itu sulit. Apalagi gue kan pengangguran ya. Jadi buat temen-temen nih, ya dibantulah tonton video gue ya sebanyak-banyaknya di channel YouTube aku namanya Ana Olive. Jangan yang di podcast kisah horor, tapi yang di Ana Olive ya. Di situ ditonton sebanyak-banyaknya, di subscribe, di like, komen itu biar cepet AdSense. Ya siapa tahu kalau AdSense kan gue bisa keliling-keliling ya. Nanti biar bisa ketemu teman-teman horor nih di segala penjuru daerah. Manjat. Oke deh. Jadi daripada kalian sedih ya long weekend gak kemana-mana, mending ngedengerin cerita yang bakal gue bacain di episode kali ini. Dan cerita kali ini itu, ntar dulu nguap. Cerita ini datang dari Kiki. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Ana dan para pendengar podcast kisah horor. Sebelumnya aku ini newbie nih, atau pendengar baru di podcast kakak. Dan aku mau cerita tentang pengalaman spiritual aku. Kebetulan aku dianugerahi kemampuan yang membuat aku ini bisa ngelihat mereka dalam tanda kutip yang mungkin gak sering, tapi cukup banyak untuk bisa aku share di sini. Sekedar bercerita, berbagi pengalaman, dan mengisi waktu luang aja. Oke, aku mulai ya ceritanya. Jadi gini, nyokap aku itu turunan asli Banten. Dimana di Banten itu tuh emang gudangnya mistis. Otomatis rumah nenek aku ada di Banten, tepatnya di desa P Bintang T Bintang R. Itu mana itu ya? Nah, mungkin orang Banten nih ya tahu nih lokasinya di mana tuh. PTR pokoknya klunya. Fisiknya itu rumah emang udah tua. Secara kakek aku salah satu pejuang kemerdekaan dan udah hidup dari zaman 1920-an. Singkat cerita, kakek aku itu orang yang cukup dibilang berilmu. Pernah suatu ketika kakek aku dikepung Belanda. Tapi anehnya kakek aku ini gak kelihatan, kayak ada yang nutupin. Padahal jelas-jelas itu tentara Belanda ada di depan kakek aku. By the way, kakek aku ini anggota TNI AD zaman dulunya. Jadi ikut perang beneran, bukan pejuang rakyat gitu.
Next cerita aku bakal bahas tentang kakek aku ya. Nah, ngomongin rumah yang ada dari zaman dulu itu emang auranya beda. Kayak ada manis-manisnya gitu. Salah. Maksudnya mistis-mistisnya. Dulu kakek aku tuh ada keperluan di Jakarta. Otomatis nenek aku dan anak-anaknya dibawa ke Jakarta. Daripada itu rumah kosong, dikontrakin deh tuh rumah ke salah satu pendatang dari Jawa Tengah. Mereka sekeluarga tinggal di rumah nenekku. Singkat cerita, baru 1 minggu mereka tempatin itu rumah udah minta pindah. Gak kuat, katanya diusilin terus. Mereka juga cerita mereka sekeluarga tidur itu satu kamar karena pada takut. Padahal rumah nenek aku ini lumayan besar loh. Kan kamarnya ada 5 dan ruang tamu dan ruang tengah luas banget. Tapi mereka memilih tidur bareng-bareng di satu kamar. Kakek aku udah pasrah. Selain keluarga emang suka diisengin. Selain keluarga emang suka diisengin. Udah banyak yang ngontrak tapi gak ada yang betah. Akhirnya ditempatin sama keluarga kakek dan alhamdulillah mereka betah aja. Banyak gangguan yang dialami keluarga dari Jawa Tengah itu. Mulai dari sumur berisik kayak ada yang mandi. Di rumah itu ada sumur tuanya. Dalam banget sampai sekarang masih ada tapi gak digunain. Gorden dimainin. Lampu petromak atau lampu minyak zaman dulu itu suka kayak ada yang tiup-tiup gitu. Dan suka banget ditampakin sama sosok makhluk tinggi gede dan hitam. Makanya mereka nyerah dan berhenti ngontrak. Segitu dulu ya ceritanya. Maaf kurang serem. Nanti bakal aku ceritain kejadian zaman sekarang tentang rumah aku nenek ini. Wassalamualaikum. Iya. Ya kenapa lu gak cerita tentang yang zaman sekarang? Anjir. Ceritanya cuma segitu doang. Seremnya di mana? Kalau gua mah gak serem ini. Bisa jadi tuh dia ngarang cerita ya. Kurang greget ceritanya ya. Siapa nih namanya? Kiki tadi ya. Ki, kurang greget. Kenapa lu gak cerita, langsung cerita kejadian paling horor di rumah di masa sekarang gitu, di rumah itu. Kan rumahnya masih dipakai ya, masih ditinggalin gitu kan. Ini gue jadinya kayak ngambang gitu ceritanya. Lu mau cerita horor tapi horornya di mana? Gak dapet horornya, Kiki. Astaga. Gue baru ini loh, baru on beat lagi nih untuk nge-podcast. Kemarin vakum tuh 2 bulan, vakum lagi 1 minggu ya. Berharap itu cerita gue yang numpuk itu pada horor-horor semua. Gak taunya begini, anjir. Bejir. Ya gitu lah. Next aja lah, kita lanjut cerita kedua ya. Kurang cerita pertama ini gak greget, bangke. Ya elah, Kiki. Oke. Jadi cerita kedua ini berjudul Miskomunikasi Berujung Teror Penunggu Rumah. Wah, setan bisa miskomunikasi ya? Gimana tuh ceritanya? Oke, langsung aja kita ke cerita. Selamat malam, Kakak Ana. Setelah sekian lama aku cuma ngedengerin aja di podcast kakak, kali ini aku coba buat share pengalaman pertamaku dengan begono-begonoan secara frontal. Karena ini pos pertama dan tulisan ini aku udah bikin 3 kali, tapi gak jadi-jadi. Jadi mohon maaf kalau tulisan aku ini agak berantakan. Ya udah biasa, gue nerima yang berantakan. Hidup gue aja juga berantakan. Curhat. Sebelumnya perkenalkan, biasanya aku dipanggil Pon. Umur 27 tahun. Terlalu terlambat emang buat pengalaman pertama ketemu begonoan. Gak ada kata terlambat buat ketemu-ketemu yang begituan.
Tapi kalau kata orang tua dulu, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baru juga gue omongin. Kejadiannya terjadi di toko sekaligus tempat tinggalku. Lokasinya di daerah perbatasan Bogor, Tangerang. Tepatnya di daerah Parung. Aku udah nempatin ini toko kurang lebih 5 tahunan. Gak ada yang aneh dari tempat aku tinggal ini. Bangunan 400 meter persegi di pinggir jalan raya yang dulunya bengkel yang aku kontrak buat jadi toko mebel. Tapi di awal saya tinggal di sini, ada beberapa tetangga yang sudah lama tinggal di daerah sini tanya, kok berani tinggal di situ cuma berdua sama istri aja? Aku cuek tuh. Emang sih, tepat di belakang rumah tadinya itu ada bangunan tua hampir ambruk yang gak terawat, yang udah dipenuhi alang-alang dan pohon-pohon pisang yang cukup rindang. Tapi sekitar awal tahun ini aku ditawarin sama yang jaga itu tanah, "Mas, kalau butuh itu tanah di belakang rumah bisa disewa." Begitu katanya. Karena tanah lumayan luas dan harga murah, akhirnya aku setuju tuh sewa itu tanah. Dengan sopan, bangunan tuanya aku ratakan. Pohon dan alang-alangnya aku bersihin. Niatnya mau aku buat workshop mebel aku. Aduh, ternyata setelah dibersihin, di bagian tengah tanah itu ada sumur. Karena lokasinya di tengah-tengah, niat aku itu sumur mau aku tutup sekalian ngecor lantai. Tapi istri aku tuh bilang, "Jangan, pamali katanya nutup sumur. Kata orang Jawa itu nutup rejeki." Karena aku gak mudeng kejawen dan gak mau ribut sama Ibu Suri, ya udah akhirnya di bagian sumur itu cuma aku rapihin, terus aku bikinin kisi-kisi besi buat nutup itu sumur. Toh kan gak nutup total, masih ada lubang-lubangnya. Jadi win-win solution gitu. Aku langsung ke kisah horornya. Jadi kejadiannya ini pas tanggal 18 Juli 2016 kemarin. Aku baru balik ke Bogor setelah pulang kampung halaman istri di daerah Jepara buat ngerayain lebaran dan menyambut kedatangan buah hati anak pertamaku. Oke, ntar dulu gue bahas ya ini. Sebetulnya aku masih males balik Bogor karena masih asik mantengin si Orok. Gak tega ninggal anak istri. Tapi ya gimana lagi, demi sesuap nasi dan tabungan buat cari mama baru. Seperti biasanya aktivitas pertama setelah pulang kampung yaitu bersih-bersih, cek dan menata ulang barang-barang di toko. Oke, toko aman, lalu saya cek workshop di belakang. Dan wah, kaget dong ngelihat kondisi workshop aku. Terpal yang aku pakai buat dinding sementara itu morat-marit kayak abis kena badai. Aku pikir mungkin emang berapa hari lalu abis hujan angin atau gimana. Terus itu kemarin beli terpalnya juga yang tipis, karena aku pikir buat sementara dulu asal bisa buat kerja. Lanjut tuh bersihin triplek yang berceceran karena kemarin deadline kerjaannya mepet lebaran. Jadi gak sempet beres-beres sebelum pulang. Akhirnya satu persatu sisa-sisa triplek aku tata. Yang kecil dibakar, yang cukup besar aku beresin, aku tumpuk rapi jadi satu. Nah, disinilah awal musibah itu terjadi. Malam pun tiba. Habis bersih-bersih, sholat maghrib, terus nyantai, gak ada istri di rumah serasa bujangan lagi. Udah mulai iseng, aku buka laptop nonton hasil silaturahmi sama teman-teman kuliah di kampung kemarin. Koleksi terbaru digital playground dan Brazzers, kebiasaan zaman kuliah silaturahmi, obat kangen istri.
Gak kerasa jam udah jam 11. Di Bogor hujan rintik-rintik. Dari arah workshop aku dengar suara gedubrakan dan awalnya sih pelan. Aku pikir kucing mungkin. Lama-kelamaan kok suaranya semakin kenceng dan sering. Prak 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 prak. Srek srek gitulah. Seperti suara meja triplek yang dipukul dan triplek yang diseret-seret. Dipikirin saya mungkin maling karena terpal yang mari tadi. Jadi gak ada sekat lagi, langsung terbuka ke kebun orang. Sontak saya cari senjata buat nakut-nakutin tuh maling dan dapatlah kunci Inggris. Karena awalnya saya cari golok gak ketemu-ketemu atau malah gak punya. Aku deketin pintu workshop dan jantung aku itu mulai gak karuan takutnya. Menghindari konfrontasi langsung saya coba teriak buat usir tuh maling. Pikir saya. Oh, buat ngusir itu maling pikir saya. Woi, ngapain lo? Suara brak-brak-brak itu hilang, tapi suara srek-srek-srek itu masih kedengeran pelan. Aku pukul-pukul pintu workshop yang terbuat dari besi pakai kunci Inggris. Dang, 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 dang. Terus aku diem sebentar. Aku diem lagi coba dengerin. Sejenak hening. Cuma suara jangkrik aja. Terus bunyi lagi. Moto peteng. Moto peteng. Dalam hati aku memberanikan diri. Oh maksudnya udah mata gelap. Gelap mata. Goblok. Mata gelap. Saklar workshop aku nyalain dari dalam. Buka kunci gembok. Terus aku buka pintu. Gak perlahan, gak kenceng juga. Pintu kebuka setengah. Aku teriak dengan maksud supaya si maling panik. Tangan kiri pegang kunci Inggris, tangan kanan di handle pintu yang masih kebuka setengah. Tiba-tiba, duang! Pintu dipukul dari luar. Aku sampai lompat mundur saking kagetnya. Di posisi ini, kaki aku tuh udah lemes dan pikiran udah ngeblank. Aku beraniin tendang tuh pintu supaya kalau malingnya di belakang pintu itu kejepit. Pintu aku tendang sampai posisi udah kebuka sempurna, tanpa ada orang di belakang pintu. Dan posisi workshop ternyata rapi. Triplek yang siang tadi aku beresin itu masih di tempat yang sama. Saya coba cek sekitar, gak ada tanda-tanda orang lain atau orang lagi lari atau apalah. Cuman rumput setinggi lutut disapu angin. Asu, asu, asu. Dalam hati yang saya rasakan waktu itu. Bulu dari jempol kaki sampai ujung kepala ini berdiri. Tiba-tiba dingin dari kaki naik ke kepala, terus turun lagi ke kaki. Keringat dingin mulai keluar dan gak pikir panjang, aku jalan cepet masuk rumah, kunci pintu workshop, terus beresin laptop, dari ruang tengah masuk kamar. And the night style full or terror. Oke, mana tadi? Oh ini. Masuk kamar, tutup pintu rapat-rapat. Yang di pikiran aku saat itu, aku harus minta perlindungan nih dari sang holik. Aku ambil wudhu lalu sholat Isya, habis itu niatnya baca-baca kitab suci buat menguatkan iman aku dan memohon perlindungan. Pas sholat hati aku gak tenang, pikiran kemana-mana, teringat sama kejadian yang baru aja terjadi. Jantung aku masih berdegup kencang, kaki masih kerasa dingin dan lemes. Sampai-sampai saya lupa udah sholat berapa rakaat. Astagfirullah, astagfirullah. Aku putuskan untuk menghentikan sholat saat itu. Saya pikir daripada sholatnya gak diterima karena gak khusyuk, diganggu rasa takut.
Akhirnya aku duduk bersimpu di atas sajadah, menenangkan diri sambil tetap zikir. Lumayan lama aku di posisi ini. Kondisi aku udah lumayan tenang. Tapi aku masih kepikiran. Kok aneh? Selama 5 tahun aku di sini, gak pernah ada apa-apa. Bangun workshop juga udah 1 tahun yang lalu. Dan gak ada masalah selama ini. Apa mungkin karena ditinggal pulang lebaran lama? Tahun-tahun kemarin juga mudik gak ada apa-apa. Apa ada orang yang ngirim ya? Aku itu mulai ngebatin ngalor ngidul. Daripada aku batin yang enggak, mending aku lanjut sholatnya. Sebelum aku lanjut sholat, tiba-tiba keinget tadi pas nonton aku sempet nganu. Kenalah aku mandi keramas malam-malam kayak orang bego. Kan bodoh ya. Goblok cocok. Oke. Nganu. Ya, nganu. Kan kalau nganu pasti paham lah kalian. Nganu. Bukan manu. Manu. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Mandi udah. Sholat udah. Mau ngaji kok aras-arasen yo. Atau malas-malasan. Akhirnya aku putuskan ngerokok dulu sambil nunggu mood buat ngaji. Maaf, aku ini muslim yang kurang baik. Jadi tolong jangan ditiru ya. Gak kerasa 3 batang rokok udah habis aku isep. Tiba-tiba ceting, HP ku berbunyi. Ternyata itu dari Budi, nama samaran. Aku ambil HP. Find match. Find match. Kode ajakan main Dota 2 yang sering kita pakai. Mangkat, kataku. Aku pikir mungkin bagus juga buat pengalian isu daripada kepikiran terus. Aku nyalain laptop, setel wifi portable HP, dan mulai tuh main. Aku udah lupa sama begonoan saking asiknya nge-game. Suara-suara pun gak kedengeran karena aku setel musik agak kenceng. Aku lihat jam udah hampir jam 3. Posisi masih setengah main. Gak tahu ini udah match yang keberapa. Kamar udah penuh asap rokok. Udah kayak ruang steam. Karena aku gak kuat dengan asap rokok yang udah melepek di dalam kamar tanpa ventilasi, ya udah akhirnya aku buka pintu kamar, ganjel pakai keset biar gak ketutup lagi. Di situ aku gak sadar atau lengah. Wah, dia ngirim gambar kamar tapi gak ada fotonya ya. Oke. Di sini kondisi kamar aku berantakan banget karena istri udah hampir 2 bulan gak ada di rumah. Itu meja sengaja aku taruh di situ buat aku kerja dan refreshing gitu. Karena kalau kerja di luar banyak nyamuk dan panas, makanya aku sengaja masukin ke dalam kamar biar bisa kerja sambil sembari ngadem. Lanjut lagi. Dan bener aja, di posisi pintu kebuka ini, aku berasa ada sesuatu yang memperhatikan aku dari luar. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di ujung luar mata. Pasti teman-teman atau Kak Ana juga ngerasain perasaan kalau lagi sendirian di tempat gelap atau angker. Kayak ngerasa ada sesuatu atau sekelebatan bayangan, tapi pas kita noleh ternyata gak ada apa-apa. Dan itu kayaknya terasanya banget itu di ujung mata. Gak tahu berapa kali aku noleh tapi emang gak ada apa-apa. Suasana mulai mistis lagi. Terpikir buat nutup pintu. Tapi karena posisi Magina lagi garis depan. Apa nih Magina ini? Yang mungkin menentukan hasil akhir game. Oh, gamenya ya. Sorry yang gak main Dota. Gue Mobile Legend bangke. Jadi aneh urungkan buat nutup pintu. Game udah slow lagi. Oke, tutup pintu. Posisi aku baru noleh,
belum beranjak dari dudukku. Dan madek, gila. Sebetulnya susah mendeskripsikan perasaan aku waktu itu. Saking syoknya badan aku bergetar kayak orang kesetrum. Aku gak bisa teriak. Aku ngeden, badan rasanya kayak ngecers. Gak tahu bahasa Indonesianya apa, pokoknya cers gitulah. Bukan, oh ya, sorry. Mulai ya. Aku bisa ngerasain darah naik ke ubun-ubun. Rasanya seperti habis nangis dalam jangka waktu lama. Pangkal hidung dan bagian mata rasanya linu. Bayangin aja, persis di depan pintu berdiri perempuan, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, pakai baju abu-abu lusuh, seperti menggendong sesuatu. Seperti sedang menimang-nimang bayi. Menatap kosong ke arah aku, face to face. Bukan bagian belakang atau samping kayak di cerita horor yang sering aku baca. Dia kayak lagi nonton aku yang dari tadi cengenges main game sendiri. Anjir, merinding bro. Aduh, ini merinding beneran gak? Karena posisi aku ngebaca ini di depan pintu. Kurang lebih seperti ini view-nya. Gak ada fotonya, ya apa ini view-nya? Posisi si mbak bukan di tengah, tapi agak ke kanan di pinggir pintu. Jaraknya cuma 3 langkah dari aku. Bayangkan, 3 langkah. Kalau si mbak ini mau niat meluk aku, doi tinggal lompat aja. Oke. Parahnya lagi, aku kecepit nih di meja komputerku. Bisa dilihat posisi kursi di gambar atas, gak ada gambarnya. Karena yang aku pakai model kursi armchair dan posisinya juga aneh pepetin di meja. Jadi aku gak bisa lompat ke arah kasur buat kerukupan pakai selimut. Jalan termudah keluar dari posisi ini cuman dari bagian kanan kursi yang tanganannya ini patah. Tapi kalau aku nengok ke kanan buat loncat, aku harus hadap-hadapan sama si mbak itu lagi. Jadi aku cuma bisa nunduk. Air mata keluar dengan sendirinya. Mungkin portrait di komputer aku bingung ngelihat apa yang terjadi sama aku. Bener-bener stuck. Aku berasa sosok itu terus ngeliatin aku. Auranya bener-bener gak enak. Aku gak berani ngelirik apa bergerak dari posisi aku ini. Ini sensasi yang paling gila yang pernah aku alami seumur hidup. Lebih gila dari first kiss. Lebih gila dari prosesi pegang tetek pertama kali. Lebih gila dari prosesi pecah perawan. Nah, apaan anjir? Gak sadar aku ketiduran di posisi tadi. Bangun-bangun udah jam 8 pagi. Leher rasanya kenceng, kepala pusing terutama di bagian belakangku. Berharap ini kejadian yang terakhir. Tapi ternyata doi belum puas. Sampai mana tadi ya? Oh ini. Terus aku waktu itu mau pindah ke kasur terus tidur lagi. Aku baru bangun lagi jam 1 siang. Seperti orang-orang zaman sekarang pada umumnya. Bangun tidur yang dicari pertama itu gadget. Ngecek apa ada telepon atau pesan yang penting. Ternyata bener, ada beberapa miss call dari tukangku. Sebut saja namanya Clement. Bukan nama sebenarnya. Singkat cerita, si Clement ini harusnya datang ke Bogor bareng-bareng sama aku. Tapi pas 1 hari sebelum berangkat, doi ngabarin aku. Katanya ada tetangganya yang hajatan. Dia mau lihat orkes dulu. Waktu itu karena aku pikir kerjaan belum berlangsung normal dan kerjaan juga belum begitu banyak, ya udah aku izinin lah dia berangkat belakangan. Tapi kalau tahu bakal begini kejadiannya, sialan, dia enak-enakan joget, aku di mari dikerjain habis-habisan.
Akhirnya aku telepon balik dia. Intinya dia cuma mau ngabarin kalau nanti sore berangkat ke Bogor dan mungkin besok subuh nyampe. Aku agak sedikit lega ngedengernya. Mana tadi? Gagal fokus gara-gara kuota habis. Mana nih? Oh ini. Akhirnya nggak sendiri lagi. Cuman aku bingung. Masih ada satu malam Jumat pula. Aku berkegiatan seperti biasa, bersih-bersih dan buka toko. Aku coba buat positif thinking. Kata orang, begituan kan juga bisa berpengaruh dari pikiran. Sekitar jam 3-an, aku telepon biniku. Mah, iya pa, curhat dong. Aku cerita itu gak tenang. Aku cerita itu tentang semua kejadian yang aku alami semalam. Dia sempat gak percaya dan bilang kalau aku itu bohong. Karena emang udah 5 tahun gak pernah ada kejadian apa-apa. Akhirnya dia mulai percaya dan bilang, kenapa gak dibersihin pakai sirih, sereh, plus diruqyah kayak waktu itu. Aku dapat ide bagus dari bini. Aku sempat gak kepikiran buat ngebersihin rumah. Jadi gini kak, dulu aku pernah diajarin sama om aku, sebut saja namanya Babe. Doi bisa dibilang master soal beginian. Mungkin suhu-suhu di mari ada yang kenal nih. Om aku ini domisili di Temanggung, Jawa Tengah. Jadi doi pernah ngasih resep ke aku buat membersihkan rumah dari gangguan energi negatif. Dengan cara 2 lembar daun sereh, 2 lembar daun sirih, atau kebalikannya aku lupa. Kemudian direbus dengan air secukupnya sampai mendidih. Airnya diciprat-cipratkan ke sekeliling rumah. Daun sisa rebusannya ditanam di bagian tengah rumah atau di area rumah yang bisa ditanami. Nah, mungkin itu bisa dipraktekkan nih kak. Siapa tahu dari pendengar ada yang mengalami serupa nih, kayak aku diganggu makhluk halus. Tapi aku nggak tahu itu resep betul atau enggak. Dulu sempat aku tanya ke si babi ini, kenapa sirih sereh? Doi cuma bilang, Tuhan tidak pernah memberikan penyakit tanpa ada obatnya. Pokoknya kurang lebih kayak gitu jawabannya. Untuk meyakinkan aku, doi juga sempat cerita. Jadi begini ceritanya. Dulu ada sebuah desa di daerah Temanggung yang mengalami kejadian aneh. Terjadi kematian secara beruntun dalam hitungan hari mungkin. Dengan gejala-gejala yang sama. Malamnya demam tinggi, paginya meninggal. Dan itu terjadi selama beberapa hari. Ada istilah Jawanya cuma aku lupa. Nah, dianjurkanlah sama om aku ini buat aplikasi resep di atas tadi. Alhamdulillah katanya sih setelah itu kejadiannya berhenti. Kembali ke topik. Resep sirih sereh udah aku buat. Tapi sebelum aku ciprat-cipratkan, aku cari dulu tuh doa ruqyah pembersih rumah di internet. Doanya udah ketemu. Aku bacainlah itu sambil airnya diputer dan ditiup-tiup. Anjuran dari internet itu begitu. Aroma sirih sereh ini enak, kayak sabun kewanitaan. Sedep lah. Telapak tangan aku yang bekas ngaduk aja aku endus terus. Ini ya udahlah. Aku cipratin tuh air ke sekeliling. Sambil aku bacain surat-surat pendek. Terus daunnya aku tanam di deket kolam. Tenang dah tuh aku. Semoga rumah bersih dan gak ada gangguan lagi. Jam 17:30. Waktu itu di sini hujan deras, bercampur angin dan petir. Aku di ruang kerja lagi ngerjain kerjaan gambarku. Tiba-tiba, mati lampu. Sial, mana kerjaan belum di-save lagi.
Saat itu aku gak ada perasaan takut sama sekali, karena posisi masih sore. Dan di depan toko ada beberapa orang yang numpang neduh. Aku tetap duduk di ruang kerja sambil ngerokok nunggu lampu nyala lagi. Tiba-tiba bahu kanan ditepok dari belakang. Bersamaan dengan itu kedengeran suara. Cui wi 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 wi. Cui wi 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 wi. Kayak suara burung tapi agak beda. Nggak tahu itu binatang apa, setan. Tapi karena mental udah drop, aku langsung ngekabur ke depan. Aku lari ke depan karena ngelihat ada orang neduh di depan aku. Karena ngelihat ada orang neduh di depan, aku pelanin lari. Jadi jalan agak cepet. Ntar dipikir aku orang bego lari-larian sendiri dalam rumah. Tengsin dong. Aku akhirnya malam itu gak tidur di rumah. Gak mau ambil resiko, aku nongkrong di warung kopi sebelah rumah nungguin si Clement dateng. Sekitar jam 4:30 si Clement ini miss call aku. Ternyata doi udah di depan toko. Aku samperin deh. Bar sahur bos. Abis sahur bos. Sahur matamu, batinku. Yogi ngeliler, wetenge ngeleh. Iya nih, apa nih? Mendusin. Ngelilir itu bahasa Indonesianya apa ya? Mendusin ya. Mendusin, tahu nggak sih kalian mendusin? Kayak ngigo, kayak gitulah. Perutnya lapar. Ayo masuk. Alhamdulillah tuh, udah nggak sendirian lagi. Akhirnya udah berdua. Adik-adik, apakah kondisi aman? Buat aku ya. Tapi buat si Clement, ya enggak dong. Nah, part selanjutnya nih, kejadian horor dialamin sama si Clement. Jadi hari ini aktivitas berjalan normal. Walaupun mata aku rada sepet karena habis begadang. Si Clement yang baru aja datang belum beraktivitas karena masih capek perjalanan. Aku sengaja gak cerita kejadian yang aku alami kemarin, takutnya dia parno, ntar malah kabur. Sekitar jam 11 si Clement ini pamit mau silaturahmi ke teman sesama tukang di daerah Depok. Bos, pinjem motor ya, tak main ke tempat temanku dulu. Iya, tapi pulangnya jangan sore-sore. Aku mau pergi nanti. Kamu pulang gak ada yang bukain pintu. Alasan aja sih aku, supaya dia gak pergi lama-lama. Iya, nanti kalau kesorean aku nginep di tempat temanku aja. Pagi-pagi aku balik. Loh, aku nanti pergi mau ngukur ke Bogor kok. Malah rencananya aku mau ngajak kamu nanti jam 4-an. Ya gak tahu rumahnya siapa yang mau diukur. Pokoknya aku alasan lah waktu itu supaya dia balik. Yalah, ya udahlah. Nanti jam 3-an paling aku balik. Oke, sip. Dan bener aja, sekitar jam 3-an dia udah balik ke toko. Ayo, jadi ngukur gak? Waduh, barusan orangnya nelpon aku. Gak bisa hari ini. Edan tenan. Baru aja aku mau telepon kamu, men. Walah, tiwas aku buru-buru pulang tadi. Ya udahlah, istirahat dulu kamu. Pasti capek kan? Oke, skip. Malam pun datang. Gak ada gangguan sama aku malam itu. Aku tidur jam 9 karena kemarin abis begadang ditambah hujan rintik-rintik. Jadi hawanya pas banget. Paginya aku bangun jam 6. Terus ke dapur mau bikin kopi. Sruk. Ada suara orang gergaji di workshop. Aku cek, ternyata si Clement. Tumbenan kerja pagi-pagi. Motong apa kamu? Tumben pagi-pagi udah kerja. Ini loh, pintu kamar biar bisa ditutup, banyak nyamuknya. Tampak pintu kamar tukang.
kaca nakonya itu udah pada merosot. Jadi kalau alasan nyamuk, alangkah bodohnya waktu itu aku nggak nyadar. FYI, pintu kamar tukang ini udah lama nggak bisa ditutup karena pondasi bangunannya ini agak ambles sebelah. Jadi nyengser kusennya itu ikut miring. Halah, biasaan juga bukaan kalau tidur. Dingin hawanya bos, meriang badanku. Aku sedikit mikir-mikir ke sana, tapi biarin aja lah. Dia juga biasa aja, gak cerita apa-apa. Aku udah rapi, ganteng habis mandi. Aku ajakin si Clement sarapan. Doi pun menyanggupi. Nah, di tempat sarapan ini, Doi baru terbuka sama aku tentang kejadian semalam yang dia alami. Wasem, gak bisa tidur aku semalam bos. Si Clement membuka obrolan. Lah ngopo? Dikerjain aku. Dikerjain apa? Nyamuk. Ditungguin kuntilanak aku semalam. Masa? Bohong kamu. Aku sambil nahan ketawa. Beneran bos, sumpah. Masa? Dari kemarin aku sendiri gak ada apa-apa kok. Beneran, gak bohong, sumpah. Gak tahu kenapa pas si Clement cerita gitu, aku malah geli campur seneng. Kayak dapet temen senasib seperjuangan. Kayak waktu SD dulu, kita dapet nilai 0 pas ulangan. Terus kita galau. Lalu teman kita datang dan ternyata nilainya teman kita itu -1. Kita pasti lupa sama 0 kita dan ngetawain nilai teman kita yang lebih jelek. Kurang lebih gitu rasanya. Jadi balik ke cerita si Clement. Malamnya dia habis teleponan sama istrinya di kampung. Oh, ini cerita pas malam si Clement tidur ya. Dia ceritanya habis telepon sama istrinya di kampung. Kurang lebih jam 10-an. Kemudian dia dengar suara orang mukul palu di workshop. Hampir sama yang aku alami. Sama dia dicari sumber suaranya di mana. Emang dasarnya orangnya lumayan berani. Dia puterin tuh workshop tapi gak ada apa-apa. Karena gak ada apa-apa dan suaranya hilang, dia masuk lagi ke kamar. Pas tidur-tiduran di kamar, dia beberapa kali ngeliat kayak ada seliweran bayangan putih dari arah kolam masuk ke dalam rumah. Tapi dia gak ngurusin karena dia pikir salah lihat atau gimana. Akhirnya ketiduran lah dia. Sekitar tengah malam dia kebangun kebelet kencing. Baru mau keluar pintu, dek, katanya dia teriak agak kenceng tapi aku gak denger. Sontak dia balik lagi ke posisi tidurnya sambil kerukupan sarung. Kata dia, pas dia keluar pintu, dia lihat ada perempuan duduk menunduk di pinggir kolam. Rambutnya panjang berantakan. Pas dia ngeringkuk, ketakutan, si mbaknya ini malah ketawa. Suaranya makin lama makin deket kayak di depan pintu katanya. Saking takutnya, dia teriak-teriakan manggil aku katanya. Untungnya aku gak denger, mungkin karena hujannya lumayan deres. Dia cuma bisa pasrah kerukupan sarung sampai pagi. Mana nih? Ternyata senasib nih si Clement, batin aku. Tapi aku tetap gak cerita ke dia kalau aku juga ngalami kejadian yang sama. Lanjut di hari berikutnya, abis sarapan kita balik lagi ke rumah, ngeteh sambil ngerokok. Rencananya abis ini mau nata workshop lagi, karena sebelumnya aku cuma ngerapi-ngerapi ala kadarnya. Si Clement udah mulai kerja. Sisa-sisa triplek besar yang aku susun rapi mulai diangkat, dipindahin ke pinggir karena posisinya ganggu meja kerja. Melihat si Clement angkat-angkat sendiri, aku jadi kasihan karena mukanya kayak masih lemes. Aku bantuin lah dia ngangkat triplek.
Kemudian tinggal satu triplek, gilirannya aku yang ngangkat. Pas aku ngangkat, bulu kuduku berdiri semua, merinding sejadi-jadinya. Kayak ada sesuatu yang gak kasat mata ngeliwatin aku. Pintu sumur. Lah, masa iya gara-gara ini? Pikirku waktu itu. Jadi tumpukan triplek yang aku susun kemarin hari itu nutupin pintu sumur. Gak sadar dan gak sengaja aku. Tapi ternyata bener. Malam-malam setelah itu sampai aku nulis cerita ini gak ada gangguan lagi. Walaupun bisikan-bisikan untuk coli, astagfirullahaladzim, masih aja ada. Sekian, ceritanya selesai. Oh, ini ada penutup. Oke. Cerita dari siapa tadi, aku lupa namanya. Gak menyebutin nama ya, kayaknya nama samaran. Tentang pengalamannya dia diganggu mbak-mbak Kunti atau wewe gombel atau semacamnya di workshopnya dia. Dan usut punya usut, kenapa si Kuntinya ini ngeganggu karena karena sumurnya ini ketutup. Nah, berarti mikirnya mungkin ini kenapa gangguin karena rumah gua lu tutup, anjir gua nggak bisa masuk, kayak gitu ibaratnya ya. Nah, menurut kalian cerita ini itu endingnya dengan endingnya yang seperti itu real apa enggak? Gue jujur ya, ngebacainnya itu sedikit merinding karena posisinya dia ngomong, karena ada si mbak-mbak itu ada di depan pintu. Posisi gue ngebacain ini cerita juga ngadep di depan pintu kamar. Keadaan pintu kamar kebuka. Tahu sendiri ya dulu ada apa aja di rumah gue nih. Apalagi sekarang di rumah cuma berdua doang sama emak gue. Jadi kerasa kayak sepinya kayak gimana ya. Itu merinding. Tapi pas endingnya kayak anjlok gitu guys. Kayak anjir, kayak ini tuh cerita karangan doang gitu loh. Karena endingnya tuh kayak kurang greget kalau menurutku. Tapi nggak tahu ya kalau buat teman-teman, ini ceritanya real apa bukan. Terus ceritanya ini mengandung kesange-sangean ya. Jadi mohon maaf nih ya, bukan gua nih ya yang memancing-mancing semuanya. Ini ceritanya emang begini, gua ngebacain ya. Jadi bukan gua yang mancing sebenarnya, tapi ini si penceritanya mancing-mancing nih. Oh, banyak yang ngatain gue ya, anak ini sangean, anak ini apa segala macam kayak gitu. Enggak, ini nih si pencerita nih. Ada cerita-cerita dia lagi colai apa segala macam. Kan bodoh ya. Tengah malam hujan di workshop sendirian lagi colai. Ya ditungguin lah Mbak Kuntinya. Ngapain? Nggak ada lawannya. Ya udah aku temenin, boleh nggak? Lah ditawarin tuh sama Kuntinya, gimana perasaan lo? Kayak gitu guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Udah mulai mengantuk juga guanya karena udah jam 1:30 malam. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan cerita ini, jadi dengerin terus cerita podcast kisah horor. Terus jangan lupa juga dengerin cerita gua di channel YouTube gua namanya Anna Olive, dan tonton video-video explore gua. Gua sebenarnya pengen explore lagi tapi berhubung belum ada dananya. Sekarang kemarin device sudah balik. Sekarang dana ongkos buat kemana-mana gak ada. Ya kali aja ada yang nyawer ya, ada yang endorse. Gua dateng tuh ke lokasi-lokasi gitu kan. Langsung ke Saweria ya. Berapapun dari kalian, buat terima dengan ikhlas gitu ya. Dan jangan lupa juga follow podcast kisah horor di Spotify. Kasih rating bintang 5 jika kalian suka dengan podcast ini, biar gue lebih semangat lagi. Nggak vakum lagi, vakum cleaner, nggak menghilang lagi gitu ya. Dan akhir kata saya, Ana undur diri dan bye-bye.